Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu pelajaran Pancasila ya. Untuk pembahasan pada hari ini kita ada 4 tema. Yang pertama kelahiran sejarah, yang pertama latar sejarah kelahiran Pancasila yang telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Kemudian kelahiran Pancasila yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila untuk materi selanjutnya. Materi yang kita akan pelajari yaitu kelahiran Pancasila, di mana dalam kelahiran Pancasila ini ada 2 sub tema yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai merancang dasar negara, dan yang kedua hari lahir Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, kita bangkitkan semangat kita dengan bernyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Bisa? Bapak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tersebut? Ada perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Wow, boleh. Lagi? Senang. Lagi? Semangat ya. Lagi? Gembira ya. Lagi? Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai BPUPK. Yang pertama, dalam merancang dasar negara terdapat 4 poin. Yang pertama itu dalam penjajahan bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia itu sangat menderita. Hal ini dikarenakan penjajahan yang telah selesai, yang diawali oleh Belanda, kemudian dijajah Jepang, yang mana dengan tujuan menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Pada awalnya kedatangan Jepang disambut dengan baik karena dengan menyerangnya Belanda, kemudian dianggap sebagai akhir dari penjajahan Jepang. Kemudian yang kedua, para tokoh nasional semakin gigih berusaha agar Indonesia segera merdeka. Tadi mengenai bangsa Indonesia yang menderita, hal ini dibuktikan dengan yang pertama adanya pelaksanaan kerja paksa. Nah, dalam pelaksanaan kerja paksa ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang dikirim hingga ke luar negeri untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan baik, pekerjaan berat dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian adanya pengambilan paksa. Nah, pengambilan paksa ini pada masa penjajahan seperti mengambil makanan, pakaian, kemudian harta, kemudian juga keperluan yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan paksa dari keluarga-keluarga dan tanpa memberikan ganti rugi. Jadi penjajah itu mengambil alih semuanya dan membiarkan masyarakat Indonesia itu kelaparan, mendapatkan kemiskinan dan jauh dari kata kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, posisi tentara Jepang mulai terdesak ketika penyerangan melawan sekutu. Nah, dimulai dari adanya semangat dari para tokoh pendiri bangsa yang mana membuat posisi Jepang mulai terdesak ketika melawan perlawanan sekutu, hingga pada akhirnya Jepang membentuk BPUPK. Nah, Jepang membentuk BPUPK ini merupakan janji Jepang yang direalisasikan pada tanggal 29 April 1965 bersamaan dengan hari lahir ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Sampai di sini adakah yang masih ingat arti dari BPUPK? Adakah yang masih ingat? Ada yang masih ingat gak nih arti BPUPK? Ya? Ya, betul. Siapa namanya deh? Siapa? Yang belakang? Oh ya.
Selanjutnya merancang dasar negara. Nah, dalam merancang dasar negara ini terdapat 4 poin. Yang pertama, terdapat peluang untuk membangun negara. Nah, dari posisi Jepang yang tadinya mulai tersingkirkan, membuat bangsa Indonesia itu memiliki peluang untuk ayo merdeka, untuk membangun negara, dan menghapuskan penjajahan dan menjadikan bangsa Indonesia itu kembali ke kesejahteraan sosial agar diraih oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun negara dimulai dengan dasar negara pada sidang BPUPK. Nah, 28 Mei 1945. Nah, melihat janji Jepang yang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Keisha Hirohito tadi ya. Secara resmi BPUPKI ini dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 67 dan 7 orang dari Jepang. Kalian masih ingat nggak ketua dari BPUPK? Dr. Rajiman Weddiwediningrat. Iya, betul. Namanya siapa deh? Sadera. Ketua yaitu Hideyose dari Jepang dan Suroso yang dari Indonesia. BPUPK ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Di mana sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, membahas tentang dasar negara. Adakah yang masih ingat apa itu dasar negara? Ya, Pancasila. Sebelum terbentuknya Pancasila, dasar negara suatu fondasi yang kuat ya. Jadi membahas mengenai dasar negara, di mana dasar negara ini diperlukan untuk membangun suatu negara. Kemudian sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945 yang membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya 3 tokoh perumus Pancasila. Tadi udah belum? Oh ya, ditulis dulu ya. 5 menit. Dinamakan sebagai Pancasila. Sekarang refleksi. Setelah mempelajari kelahiran materi kelahiran Pancasila, saya akan apa yang terjadi? Melaksanakan nilai Pancasila. Ya betul, lagi. Setelah mempelajari kelahiran Pancasila, saya akan menanamkan ya dalam kehidupan ya. Oke, kita lanjutin.
April 1945 diresmikan pada yuk diresmikan pada ada hubungannya ya 1 2